Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi jaddada al-a'wama aman ba'da 'am. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ta'aqubil ashhuri wal a'wam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina sadatil kiram. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Baitul Majid yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa hadir berkumpul kembali di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Baitul Majid, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Selalu kita mengharap setiap kali kita sholat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan mudah-mudahan membalas dengan balasan dan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perputaran waktu terus berjalan, ya. Tidak ada yang bisa menstop perjalanan waktu kecuali yang menciptakan waktu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di dunia adalah waktu dunia, berbeda dengan kehidupan di akhirat yang nanti merupakan waktu akhirat. Hadirin, waktu dunia sifatnya terbatas. Lebih-lebih kalau kita sudah meninggal dunia, maka habislah waktu kita di dunia. Boleh jadi ya, kita disebut kalau sudah meninggal telah berdiri kiamat kita. Walaupun dunia masih ada, walaupun dunia masih berputar, tapi kalau kita sudah meninggal dunia, maka telah terjadi pada diri kita kiamat. Ini yang diungkapkan, man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal dunia berarti telah berdiri kiamat baginya. Maka saudara-saudara, kita enggak usah menunggu kiamat besar yang ditandai dengan kehancuran alam ini. Cukup kita menunggu kiamat kecil, itulah kematian. Kita menyadari bahwa setiap orang pasti mati, siapapun dia, apapun jabatan dan tingkat kedudukan serta sosialnya, pasti semuanya saudara-saudara akan mengalami kematian. Ini memang sudah merupakan aturan yang Allah buat. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dari itu, kesempatan kita masih hidup ini hanya sekali. Kalau sudah meninggal, kiamatlah kita. Saudara, selama kita masih hidup, walaupun misalnya kita sakit, walaupun kita sudah tua, walaupun mungkin ada halangan ini, halangan itu, tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Inilah yang selalu kita usahakan. Jangan sampai ketika kita masih hidup, kita lalai. Ketika kita masih hidup, kita lupa agama. Jangan saudara-saudara. Memang digambarkan bahwa manusia ketika hidup kadang-kadang tidur.
Ada perkataan Imam Ali begitu, an-nasu niyamun, manusia itu tidur, fa idza matu intabahu, kalau udah meninggal baru sadar. Jangan saudara-saudara ya, pumpung kita masih hidup, kita harus sadar bahwa kita bakalan mati. Kemudian yang berlaku dalam kematian tidak lain adalah perbuatan kita. Kalau perbuatan buruk gak usah kita miliki atau kita kumpulkan, tapi justru perbuatan baiklah, itulah saudara-saudara yang akan menemani kita dikala kita wafat. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan apapun yang kita miliki di dunia menemani kita waktu kita meninggal dunia. Yang hanya menemani adalah amal kita. Amal buruk jadi beban, justru amal baik itulah yang akan menjadi teman yang baik dikala kita wafat. Hadirin saudara-saudara, jatah umur kita memang gak banyak ya. Mungkin 40, 60, 70, jaranglah yang 100. Walaupun kita berkeinginan umur kita panjang, itu boleh saja kita berkeinginan umur panjang. Bahkan kita boleh saja berusaha supaya umur panjang, hidup sehat, makan bergizi, istirahat cukup, ditambah dengan olahraga, dengan tujuan supaya umur panjang. Itu dibolehkan dalam agama. Tapi ingat, ujung-ujungnya kita meninggal juga saudara-saudara. Maka ada ayat Quran yang berbunyi, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Berkeinginan seseorang supaya diberi umur 1000 tahun. Itu kan keinginan ya. Tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Quran Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bagi kamu hai umat manusia ada tempat tinggal, yaitu di bumi. Dan bagi kamu diberikan kesenangan sampai waktu yang dibatasin. Ketika datang waktu yang dibatasin, maka saudara-saudara meninggallah itu manusia. Memang umur panjang orang senengin, orang minatin. Bahkan dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kamu yang umurnya panjang, bagus perbuatannya. Nggak cukup panjang doang tuh umur, tapi perbuatannya buruk. Ini malah jadi beban saudara-saudara ya. Jadi yang baik, yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, umurnya panjang, kemudian bagus perbuatannya. Tapi kebalikannya, wasyarrukum man tola umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruknya kamu adalah yang umurnya panjang tapi perbuatannya buruk. Maka saudara-saudara, yang penting bukan panjang pendeknya umur, yang penting isinya. Maka pandai-pandailah mengisi sisa umur ini ya. Jangan sampai sisa umur ini saudara-saudara dipergunakan untuk yang buruk. Kita nggak tahu tuh kapan kita meninggal, boleh jadi entar malam. Ini rahasia Allah. Jangan dikira mentang-mentang sehat, masih muda, masih lama matinya. Berapa banyak orang saudara-saudara yang meninggal dunia tanpa sakit dulu. Dan berapa banyak orang yang sakit tapi belum juga meninggal. Jadi hubungan mati itu nggak ada dengan sehat, nggak ada dengan sakit. Hubungan mati adalah karena Allah sudah sampaikan ajalnya. Kalau udah sampai ajalnya, mau sehat, mau sakit, ya meninggal. Ada orang sehat, seger buger, keluar sedikit, naik motor, terjadi kecelakaan, meninggal saudara-saudara, tanpa sakit dulu. Ini yang disebut dalam syair, kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat, tapi mati nggak sakit dulu. Wa kam min alilin asha hina minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit, tapi belum meninggal, masih berbaring di tempat tidur.
Jadi jangan merasa kita ini wah masih sehat, wah masih muda, berarti mati masih lama. Jangan saudara-saudara. Kalau perlu kita jadikan mati itu di depan mata kita. Mungkin entar, mungkin besok. Ya. Jadi berusahalah untuk mengisi umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih hidup saudara-saudara. Ya. Jangan sampai ketika kita masih hidup kita lalai. Ya. Ini masih hidup adalah modal paling besar. Ya. Walaupun kali sakit, walaupun kali banyak halangan, tapi selama masih hidup berarti masih ada kesempatan. Ini yang disebut di dalam hadis wahayataka qabla mautika. Pergunakan masa hidup kamu sebelum datang mati kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.